Tetapi ini menjadi zaman yang dilihat oleh tokoh reformator. Karena itu mengapa reformator mengatakan sola itu hanya tidak ada yang lain, hanya satu-satunya. Fide itu adalah iman yang menyelamatkan. Artinya bahwa fide itu adalah iman yang telah diperbaharui di dalam anugerah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Oleh kasih karunia atau anugerah kamu diselamatkan. Artinya iman ini bukan iman hanya sarana untuk hanya kepada roh jahat. Loh, apakah mereka waktu berpaling kepada roh jahat pakai iman? Pakai. Tapi iman yang namanya corrupted, iman yang false, iman yang salah dan palsu, iman yang tidak punya kemampuan secara teologi reform, secara pengertian Bapak Reformator, iman yang dimiliki oleh iman-iman setelah jatuh dalam dosa adalah iman yang tidak mampu untuk mengenal. Karena itu di dalam Alkitab ketidakmampuan mengenal Tuhan digantikan dengan rupa-rupa yang kelihatan di alam semesta. Binatang disembah, patung disembah. Lalu kemudian Rasul Paulus berkata demikian, kalau kamu dunia. Saudara, di bulan reformasi kita harus berkata, kalau kita termasuk orang-orang yang tergoda atas seluruh latar belakang dan zaman, saudara pulang dari tempat ini menghadap cermin dan katakan kepada dirimu sendiri, kamu yang dulu telah mati dan harusnya dimurkai, dan oleh karena kekayaan kasih karunia Allah kamu menerima imanmu, mengapa kamu berpaling kepada iman kepada Dewi Artemis? Saudara, apakah cukup berhenti konsekuensi daripada iman yang goyah? Tidak, saudara. Rasul Paulus mencatat di dalam kitab Efesus, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian, segala fitnah itu muncul di antara jemaat. Saudara, tidak ada kesatuan selain di dalam Kristus. Karena itu sola fide itu harus terjadi atas iman kita. Di luar Kristus tidak ada kesatuan. Yang ada adalah angkara murka. Saudara, bayangkan jemaat Efesus yang tadinya hidup dalam damai sejahtera Allah, damai sejahtera memerintah di dalam hidupnya untuk mereka boleh berbuah kasih, keadilan dan kebenaran, dirubah dengan kekhawatiran, dirubah dengan ketakutan, dirubah dengan kemarahan. Kenapa hidupku seperti? Saudara tahu, ketika jemaat itu berkumpul, kan itu Rasul Paulus mengingatkan kembali supaya jemaat itu kembali kepada iman yang benar. Demikian juga para reformator. Para reformator mengingatkan kembali kepada gereja yang sudah menyimpang. Sama pada zaman reformasi tahun 1517, Kristus, iman kepada Kristus diganti dengan kepada hal-hal ritual dan sebagainya yang kemarin kita sudah belajar di awal. Karena itu saudara, Rasul Paulus ingin supaya jemaat Efesus itu kembali kepada iman yang benar. Next. Yang pertama, iman yang benar itu apa ya Musa? Sola fide adalah hanya iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekali lagi kita baca di dalam ayat supaya kita tahu. Ayat yang ke Efesus ya, sekali lagi Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-4 dan 5. Boleh baca sama-sama bersama Musa? 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan dan oleh karena
yang dilimpahkannya kepada kita. 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Artinya adalah, ini berbicara tentang bahwa setiap orang yang memiliki iman yang menyelamatkan diawali dengan menjadi ciptaan baru. Remaja, tolong bacakan 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk, remaja tolong Musa baca, tolong dibaca 2 Korintus 5 ayat 17. Yang sekolah Bina Bakti sudah biasa bawa Alkitab. Sudah biasa, karena passwordnya ibadah di Bina Bakti bawa Alkitab. Kalau enggak Musa yang datang satu persatu itu. Sudah siap remaja 2 Korintus 5 17. Boleh dibaca 1, 2, 3. Terima kasih. Artinya menjadi ciptaan baru itu apa sih Musa? Yaitu kita itu menjadi seperti baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir. Tahun 89 saya bertobat. Saya terima Yesus, saya itu menjadi ciptaan baru. Yang lama itu udah lupa. Yang baru sudah datang. Martin Luther sebelum dia menemukan iman di dalam Kristus, iman dia kepada apa? Ritual. Dia memakai ritual-ritual. Doa, kerahibannya, kebiarawaannya. Dia sebagai biarawan. Dia pakai itu. Sampai akhirnya dia berkata, aku merana, tersiksa. Karena aku tidak mendapatkan ketenangan di dalam imanku. Dan ketika dia menemukan, kita Roma pasal 1 ayat 17. Orang benar hidup oleh imannya. Seperti baru saudara. Seorang biarawan yang tadinya itu religius banget. Diubah oleh Tuhan menjadi seorang reformator. Saudara, iman itu bukan proses. Bukan. Iman bukan, tidak ada orang melahirkan anak kemudian anaknya diproses. Mau, tangannya belum utuh diproses. Baru nanti sehari 8 hari baru muncul tangan. Mau saudara, tidak ada. Kebenaran iman yang menyelamatkan, sola fide, itu adalah iman yang menghidupkan sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Iya ya, saya baru sekarang. Saya baru. Saya masih bersalut daging. Tetapi hatiku sudah berubah. Sekarang aku memiliki yang namanya partisipasi, akses kepada Kristus, kepada Allah. Yang tadinya saya menggunakan cara untuk menjangkau Allah. Tetapi sekarang saya punya partisipasi. Nah, sebentar, saya akan jelaskan. Saudara hadir di gereja ini bukan gereja yang kudus loh ya. Kemarin saya dikirimi sama grup ya. Hati-hati kalau itu dompet-dompet saudara itu hati-hati. Jangan ditaruh sembarangan saudara. Gereja ini bukan tempat kudus. Aduh, Musa sesat ini. Perhatikan. Anda di gereja ini karena Anda berada bersama-sama, berpartisipasi dengan Allah. Kalau Allah kudus, Anda merasakan kekudusan. Karena itu jangan main-main dengan yang tidak kudus. Saudara jangan sekali-kali membelokkan kekudusan Tuhan, kehadiran Tuhan dengan fokus kepada yang lain. Saudara jangan abaikan Tuhan yang kudus itu, Tuhan yang berfirman akan berkata kepada saudara, dan saudara abaikan dengan apa? Perhatian, sibuk dengan yang lain, dan akhirnya saudara tidak mendengar firman Tuhan. Itu saudara jangan berpikir ini tempat kudus. Perjamuan kudus pun tidak kudus. Supaya saudara tahu ya. Semua kalau dicek laboratorium kotor itu, apalagi yang tak pegang Musa, apalagi yang saudara tahu tempat penyimpanan. Kalau saya dulu di gereja yang lama,
tempat penyimpanan itu sakral. Ini tempat di situ loh, di tempat mukse. Kotor itu. Belum lagi yang makan juga kotor. Kudus, perjamuan kudus. Saudara, ciptaan baru iman itu ya menghidupkan sesuatu yang bisa untuk membuat kita partisipasi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kusembah kudus, maka ketika aku perjamuan mengangkat roti, ini partisipasiku dengan Kristus. Lalu kemudian perjamuan ini dibawa pulang. Musa, boleh enggak kakak saya sakit bawa ini? Boleh, tapi kamu sesat. Saudara tahu, di atas pemerintahan langit, di atas heaven ini adalah pemerintahan sorga. Di bawah langit itu sesat. Jangan sekali-kali saudara pakai mic ini untuk melakukan sesuatu. Jangan sekali mendoakan ini. Ini sudah tak bilangi ya. Hidup Anda akan mengalami yang namanya kehilangan partisipasi. Disitulah Martin Luther itu menjadi resah, menjadi kering. Hidupku sebagai biarawan kok kering. Sedangkan aku doa sekian hari, 7 kali lebih. Kenapa aku kering? Karena aku tidak punya namanya partisipasi, langsung akses. Nah, iman yang menyelamatkan adalah iman yang membawa saudara hari ini diduduk di sini, di bumi yang kotor ini, di pikiran saudara yang kotor, saudara dapat akses dengan Tuhan. Ngerti saudara? Ketika saudara dapat akses dengan Tuhan, membuat saudara apa? Kemudian saudara merasa, oh iya ya, aku sekarang merasa ditegur sama Tuhan. Sekarang saudara bisa berdoa. Sekarang saudara bisa dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku. Itu iman yang menyelamatkan. Kalau saudara tidak punya seperti ini, saudara tidak punya, ini kesempatan saudara bertobat. Tuhan, aku mau iman yang menyelamatkan. Iman kepada Kristus. Iman yang membawa aku punya partisipasi. Saudara tidak usah saya suruh di sini gini-gini ya. Di gereja lama saya selalu pakai begini. Semua cara saya pakai, berlutut, saya pakai lilin, saya pakai apa. Di sini nggak usah. Saudara punya iman yang partisipasi. Saudara punya pengetahuan. Allahku kudus, Anda kudus. Allahku hormat. Saudara akan menjadi orang yang menghormati di sini. Saudara tidak mungkin mengganggu sebelahmu. Saudara tidak mungkin untuk mengganggu orang lain ibadah di sini. Karena saudara tahu bahwa partisipasimu adalah kepada Allah yang menghormati. Paham ya? Semoga ini menolong saudara. Saudara tidak sekadar saudara punya iman percaya Yesus. Tetapi iman saudara adalah iman yang dihidup. Dilahirkan baru. Sehingga saudara punya keyakinan kuat. Pulang dari tempat ini, kalau Anda tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kemarin kita ke kedukaan yaitu turut bela sungkawa kepada Cik Fung Ing karena besannya dipanggil Tuhan. Ya, kemarin Pak Tony, sekarang besan. Saudara, siapa yang menyangka? Tapi ingat ya, iman yang punya partisipate dengan Tuhan. Pulang dari tempat ini, saudara punya keyakinan kuat bahwa kasih Allah, inilah ya, Kristus ini kudus, Kristus ini adalah maha kuasa, Kristus ini kasih yang menyelamatkan aku. Maka kamu berpartisipasi dalam hidupmu, keluar dari tempat ini. Apapun yang terjadi, saudara harus yakin saudara akan selamat. Amin. Yang kedua, next. Yang kedua adalah iman sola fide, itu adalah iman yang diwariskan dengan satu pemahaman yang dikatakan oleh Alkitab ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita. Artinya bahwa iman yang menyelamatkan, para reformator merumuskan kepada iman yang membangkitkan. Artinya adalah iman yang membangkitkan. Kata membangkitkan itu berasal dari kata di mana situasi dalam keadaan yang pasif menjadi aktif.
keadaan yang tidur menjadi bangun. Jadi punya iman itu tidak bisa tidur-tiduran semua. Lalu kemudian pakai remote control begini. Saya mau apa pakai begini. Gak bisa. Itu bukan iman. Bukan, itu iman palsu. Iman yang sesungguhnya menyelamatkan dalam diri saya dan Anda yang tidak akan tergoda oleh Dewi Artemis atau apapun dan tidak tergoda sepanjang masa, tetap di dalam pengakuan iman rasuli, yaitu iman yang dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Kristus di dalam Roma 8 ayat 11. Mari kita lihat Roma 8 ayat 11. Remaja tolong bantu Musa, siapkan Roma 8 ayat 11. Agak cepat ya, dibaca Roma 8 ayat 11. 1, 2, 3. Kurang keras nak, kurang keras. 1, 2, 3. Maka yang membangkitkan Kristus akan Ya, terima kasih. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan yang membangkitkan kita. Ketika kita berpartisipasi dengan Kristus, maka partisipasi kita itu termasuk kuasa selain kematian yang mematikan segala dosa kita di kayu salib, tetapi kebangkitannya itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Artinya iman yang mengandalkan kuasa itu di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi apa? Mengatasi segala tantangan dan kesulitan. Kalau Kristus dibangkitkan dari maut, maka kita akan juga dibangkitkan oleh Tuhan dari maut dan kehidupan. Karena itu iman yang menyelamatkan adalah iman yang memiliki arti dan tujuan hidup. Wah, keren saudara. Ingatlah ya. Seorang anak dilahirkan oleh orang miskin, kemudian seorang anak dilahirkan oleh Jokowi. Beda. Seperti itu gambaran. Kalau kita mendapatkan hidup kita sama, mendapatkan hidup kita bahkan tak ada arti dan tujuan di dalam, yaitu nilai firman dan kerajaan Allah, maka iman kita iman palsu. Kita mesti harus bertobat. Kita bilang, Tuhan, aku mau percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit supaya aku punya tujuan hidup baru. Hidupku tidak terfokus dengan hal-hal yang dikejar oleh dunia, yang mengikuti jalan yang namanya roh kerajaan angkasa, yang mengikuti jalan namanya Dewi-Dewi Artemis, yang mengikuti jalan dengan kehidupan dunia. Tidak bisa. Sekalipun saya bekerja, saya harus bekerja bagi Tuhan. Sekalipun saya makan, saya harus makan firman. Karena itu orang-orang yang memiliki iman yang menyelamatkan adalah tujuan hidupnya jelas. Tujuan hidupnya adalah untuk melayani dan bersaksi tentang kasih Tuhan. Next. Ada perubahan nyata yang dialami oleh orang yang dari tidur kemudian bangun. Sekarang Ko Ami sedang di Rumah Sakit Sentosa, Bandung. Kita harus doakan, sedang operasi. Nah, mujizat terjadi begini. Ko Ami yang saat ini dioperasi lututnya, tiba-tiba jalan. Nah itu loh, bangkit. Orang Kristen tuh tidak ditemukan tidur-tiduran di rumah sakit kemudian dia melakukan sesuatu dengan cara orang lain. Tidak ada. Iman itu selalu membangkitkan dari yang mati jadi hidup. Bahkan reformator ada yang mengatakan, Calvin mengatakan, iman itu dari yang tidak ada menjadi ada. Mantap. Makanya jangan heran, orang-orang yang Kristen yang sungguh-sungguh punya iman sola fide adalah orang-orang yang tiba-tiba hidupnya itu mengalami perubahan nyata. Dulu aku lihat kamu gini, kenapa sekarang kok enggak? Sekarang kok berubah? Kalau hari ini, dulu, bahkan sampai seterusnya, aku masih seperti yang saudara bertobat. Kalau enggak, murka Allah. Dengarkan ya, Alkitab mengatakan, kamu mati. Kalau enggak mati rohani,
kamu akan murka Allah akan turun atas kamu. Saya hampir desperate. Sampai naskah saya ini saudara ya, saya itu taruh di sini. Saya cari 1 menit sebelum ibadah. Kemana naskah saya ya? Kemana? Lalu saya tanya kepada rekan-rekan ibadah. Ini sudah unsur usia atau apa? Saya kok lupa ya naskah saya. Lalu jawabannya, Musa terlalu banyak pikir. Enggak fokus. Coba naskah ini loh saya taruh sini loh. Cik. Bisa lupa, bisa Juanto Elvin cari di sana, semua cari di rumah. Sampai akhirnya saya turun dan baru ingat, astaga di kantong sini. Saudara saya desperate 2 tahun ini saya merasakan ada jemaat yang main-main tentang imannya. Kalau Musa kunjungan nyuruh ibadah, itu bukan soal kamu datang ke gereja. Tapi apakah imanmu mau sungguh-sungguh di dalam Kristus? Kalau enggak, neraka. Saya sudah enggak punya cara. Saya minta tolong kepada majelis. Karena itu saya buat program untuk tahun depan ada program wilayah. Di mana saya bentuk wilayah rumah kasih. Supaya Anda berdoa dan bertanggung jawab. Dan saya doakan bahwa semua gembala-gembala yang dipercayakan domba tidak lakukan. Tuhan akan kirim algojo untuk mendidik mereka. Saudara, demikian juga iman yang menyelamatkan adalah iman yang mencerminkan karakter Kristus, yang menginspirasi orang. Orang itu berkata begini ya, dulu aku lihat kamu begini, sekarang begitu. Dulu aku melihat kamu jahat, sekarang kok baik ya. Dulu aku melihat kamu tidak punya kasih, sekarang kok luar biasa kamu. Dan akhirnya saudara tahu kebangkitan daripada Kristus. Sekali lagi saudara, kita diberikan kasih karunia. Berpartisipasi dalam hubungan dengan Kristus dan orang percaya. Saudara, untuk apa Yesus bangkit saudara? Untuk apa dia bangkit? Kalau tidak bangkit, maka Alkitab mengatakan sia-sia kepercayaan orang percaya. Itu adalah orang yang paling malang. Bukan hanya Musa di kota Malang, tapi paling malang. Kristus harus bangkit. Kenapa bangkit? Dia hidup menjadi kepala di antara tubuh. Dia hidup bagi orang-orang yang percaya. Orang Kristen yang memiliki iman sola fide, iman menyelamatkan adalah iman yang berpartisipasi di dalam hubungan dengan Kristus dan dengan sesama. Artinya bahwa ketika kita hanya percaya Kristus yang mati dan kita tidak menampakkan kebangkitan hidup, Anda adalah orang yang bukan bodoh, tapi malang. Anda sia-sia dan Anda binasa selain bertobat. Saudara, ini penting, Musa harus sampaikan. Saudara terus saja enggak ke gereja enggak apa-apa. Karena gereja bukan tempat kudus kok. Hanya partisipasi saudara kepada Kristus. Ketika saudara mau ke gereja, saudara tahu bahwa saudara adalah punya iman kepada Kristus. Maka saudara berpartisipasi. Dari rumah sampai kepada gereja. Partisipasi Kristus yang melindungi. Kristus yang bangkit. Kristus yang mengasihi. Kristus yang menyayangi. Kristus yang mau mati di atas kayu salib. Partisipasi itulah yang saudara alami sampai di sini. Dan itu adalah kebenaran iman yang sesungguhnya. Ketika saudara ke gereja, saudara tidak ada hubungannya dengan Tuhan di tempat ini. Sehingga saudara main-main semuanya. Ibadah terserah, sikap saya. Saudara boleh lakukan terserah. Kau mau nyakiti gereja, kau mau nyakiti anak Tuhan, silakan. Tetapi akhirnya kau akan sakit sampai neraka. Selain bertobat hari ini. Iman yang menyelamatkan bukan iman yang amburadul dalam sikap orang percaya. Tidak berubah sama sekali. Next. Yang ketiga, iman yang menyelamatkan adalah iman yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Adalah iman yang memberi tempat bagi kita di sorga. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Dan di dalam Kristus
Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Apa artinya? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang memberikan tempat orang percaya di surga bersama Kristus. Saudara, kata memberikan tempat itu adalah duduk bersama dengan Kristus, berpartisipasi dengan kuasa dan otoritas Kristus. Ketika jemaat Efesus itu berpaling daripada iman kepada Kristus dan dia iman kepada Dewi, maka hidupnya, saudara, jangan main-main pakai klinik dalam hidup saudara. Saudara akan terikat selamanya. Saya dulu pernah berkecimpung mengusir setan, orang kerasukan. Tapi saya sekarang tidak mau. Kenapa? Lah kamu yang ngundang kok saya yang suruh ngusir? Siapa yang ngusir setan dalam hidup kita? Ya kamu. Kamu yang ngundang dan sekarang berkata, pergi kamu, aku gak butuh. Dewi Artemis, go away. Aku gak butuh kamu, sekarang aku butuh Kristus. Ketika orang itu terhubung dengan Dewi, saudara perhatikan, semua partisipasi kejahatan itu masuk. Saudara jangan kaget kecuali pakai topeng. Saudara ke gereja pakai topeng. Saudara sesungguhnya tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Saudara hanya berkedok. Tapi nggak apa-apa. Martin Luther menghadapi situasi seperti ini. Dan dia dibully oleh biarawan-biarawan teman-temannya. Bahkan dia sampai di ekskomunikasi. X itu dikhususkan, dikeluarkan dari komunikasi para biarawan. Gak apa-apa. Martin Luther tetap tegakkan kebenaran. Karena dia tahu. Dia ingin saudaranya selamat. Orang yang religius menjadi orang yang radikal. Untuk apa? Menegakkan kebenaran. Sama di mimbar Kaimtong. Kita menegakkan kebenaran. Saya berharap kita ketemu di surga. Saya tidak berharap sama sekali. Oleh karena itu, putuskan pada siang hari ini partisipasi kita kepada iman, bukan kepada Kristus, tetapi kepada Dewi, kepada segala sesuatu. Yang tidak, perhatikan, memberikan tempat bagi saudara di surga. Sekali lagi, ini adalah merupakan iman yang menyelamatkan. Artinya sejak saudara tahu bahwa tempatmu bukan di gereja, saudara duduk ini adalah tempat dudukmu di sana. Karena itu saudara tidak akan pernah main-main. Saudara duduk di sini itu dengan iman saudara duduk di surga. Mengapa ada perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu adalah merupakan gambaran semeja dengan Tuhan. Saudara, orang yang semeja dengan Jokowi itu tidak sembarangan orang. Tapi saudara dan saya duduk ini loh, saudara ditempatkan duduk persis di surga. Artinya ada partisipasi hubungan saudara, akses saudara kepada apa? Yaitu persatuan yang ditetapkan Allah dengan Kristus. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang memberikan tempat kita bersama-sama untuk memiliki hubungan intim, persatuan. Sehingga akibatnya orang itu akan mencerminkan yaitu kemuliaan Tuhan dan nilai-nilai daripada kerajaan Allah. Karena itu kenapa gereja tidak ada peraturan ya? Kalau ada peraturan saya lebih senang. HP saudara tak taruh di sana nanti. Semuanya kayak di bandara. Tapi tidak ada kan. Tapi jangan lupa loh, iman yang menyelamatkan. Tidak perlu diatur. Anda punya akses dengan Tuhan. Anda duduk, Anda tahu duduk di surga. Saya mau tanya, Anda duduk di surga berani main-main? Berani? Saudara yang melayani menyanyi ini menyanyi untuk siapa?
Kalau saudara punya iman, yaitu iman Anda didudukkan posisi saudara nyanyi seperti di sorga, saudara tidak akan pernah main-main. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang memberikan tempat kita di sorga. Next, yang terakhir. Iman yang menyelamatkan, sola fide, adalah iman yang menunjukkan kekayaan kasih karunia kebaikan dalam Kristus. Mari kita baca ayat yang ke-7. Remaja, tolong bacakan Efesus 2 ayat yang 7. 1, 2, 3. Supaya pada masa yang akan datang, ia akan menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai kebaikannya terhadap kita dalam, saudara, iman sola fide, iman yang menyelamatkan adalah iman yang diterima sebagai iman yang diterima, yaitu anugerah. Iman kepada mereka yang menerima anugerah yang melimpah. Artinya begini saudara, bahwa ketika kita percaya Kristus, saudara bayangkan ya, Tuhan berjanji di masa yang akan datang dan sekarang, saudara akan menikmati kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Kekayaan, kemuliaan, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, saya punya mic, lalu saya kasih. Saya punya 2 mic, lalu saya kasih 1 ke Justin. Apakah hidup berlimpah? Bukan, terbatas. Jangan Anda berpikir loh, Anda itu hidupnya berlimpah. Nothing. Semua yang bersifat fana, tidak ada yang berlimpah. Terbatas. Tapi yang kekal, itu berlimpah. Nah, ingat ya. Karena itu Tuhan tidak menuntut yang fana saja. Saudara, kalau saudara mau ngasih mic, saya mau ngasih mic ini bukan cuma 2. Saya punya yang namanya pabrik mic. Nah itu, saya berlimpah. Nah janji Tuhan, orang yang punya iman Kristus, bayangkan saudara punya resources abundant. Resources yang tidak pernah habis. Karena itu saya tidak percaya saudara diam-diam. Tidak percaya. Dalam diri saudara itu ada potensi kemuliaan Tuhan yang saudara bisa bagikan, lepaskan, saudara kasih. Saudara menjadi orang yang menjadi saluran berkat. Saudara bisa melayani, saudara bisa melakukan apa-apa. Saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena resource itu ada. Mengapa gereja kekurangan pelayan? Mengapa gereja kekurangan pemimpin? Mengapa gereja kekurangan hamba Tuhan? Karena mereka tidak menyadari sola fide itu adalah yang terakhir. Bahwa ketika Tuhan mengaruniakan iman, itu bukan iman yang terbatas tapi efektif. Iman yang sangat efektif. Anda mau mengasihi bisa. Anda mau memberkati orang bisa. Anda mau melayani bisa. Anda bisa melakukan segala sesuatu atas kehendak Tuhan. Karena itu menjadikan Anda orang yang taat. Tuhan, kalau bukan Engkau aku gak mau. Jadi majelis kalau bukan Engkau aku gak mau. Jadi guru sekolah minggu kalau bukan Engkau yang suruh aku gak mau. Aku mau semuanya Tuhan. Tapi kalau bukan waktumu dan kehendak-Mu aku gak mau. Supaya manusia tidak bermegah atas kemuliaan. Karena Tuhan menghendaki supaya segala kemuliaan itu dikembalikan kepada Allah. Mana ada orang kekeringan ngasih kemuliaan? Cengli? Tidak ada. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia segala kemuliaan. Pertanyaannya, dapat dari mana kemuliaan? Saudara-saudara, ini rahasia iman yang dipercayakan, yang diberikan secara anugerah kepada kalian. Sehingga menjadikan kita orang-orang yang taat, orang yang gampang merespon kasih dan anugerah Tuhan. Karena limpah. Dan saya bisa membagi sampai akhirnya, Tuhan, kalau aku mau hitung, kata pemazmur, kebaikan-Mu gak bisa terhitung, pasir di laut tidak bisa menghitung. Selain aku mengatakan, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art.
Saudara, hidup yang memuliakan adalah hidup yang menyerahkan total hidup. Tidak ada sedikit kesombongan kalau dia bisa untuk memuliakan Tuhan. Mari di bulan reformasi ini, pulihkan imanmu. Pulihkan. Kalau saudara tidak termasuk di dalam daftar iman yang menyelamatkan, pulihkan. Kenapa Musa? Supaya kami ke gereja. Tidak. Supaya Anda ke sorga. Kalau Anda ke sorga, Anda pasti ke gereja. Kalau Anda ke sorga, Anda pasti melayani. Kalau Anda ke sorga, Anda menghormati Tuhan. Kalau Anda yakin Anda selamat, Anda sungguh-sungguh punya partisipasi dengan Tuhan. Anda hidup kudus, Anda hidup benar. Anda hidup sungguh-sungguh totalitas kebertuan. Dulu total depravity, total dosa. Sekarang saya sudah bangkit. Saya mau total hidup baru untuk Tuhan. Mari kita berdoa.